Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Fatima dari Diploma 3 Kebidanan tingkat 2. Hari ini saya akan membahas mengenai cara kerja hormon estrogen dan progesteron dalam mencegah kehamilan. Nah, topik yang akan saya bawakan ada 4. Yang pertama, dimulai dari pengertiannya, kemudian jenis-jenisnya, lalu cara kerja dan juga efek samping serta manfaat. Nah, yang akan saya bahas pertama yaitu mengenai pengertian. Pil KB merupakan metode kontrasepsi bentuk tablet yang mengandung hormon estrogen dan progesteron, atau hanya progesteron saja. Tergantung jenisnya, metode ini terdiri dari 21 hingga 35 tablet yang diminum dalam satu siklus. Pil ini berfungsi menebalkan lendir di sekitar serviks yang akan mempersulit sperma untuk memasuki uterus dan mencapai sel telur yang sudah dilepas. Nah, untuk jenisnya sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, pil KB kombinasi, dan yang kedua, pil mini. Untuk gambarnya sendiri, bisa teman-teman lihat di layar. Nah, apa sih pil KB kombinasi itu? Pil kombinasi mengandung hormon estrogen dan progesteron yang berfungsi untuk mencegah ovulasi pada wanita. Pil ini dapat membuat menstruasi lebih teratur dan tidak sakit. Pil ini juga merupakan metode kontrasepsi yang harus diminum setiap hari, 1 pil, dan di jam yang sama. Pil kombinasi terdapat 3 jenis, yaitu pil KB monofasik, pil KB bisafik, dan juga pil KB trifasik. Pil KB monofasik merupakan pil yang mengandung kadar hormon estrogen dan progesteron yang sama untuk setiap pil dalam satu siklus penggunaan. Pil KB bifasik, pil yang mengandung kadar hormon estrogen dan hormon progesteron, tetapi terdapat perubahan isi hormon pada setengah siklus penggunaan. Dan yang terakhir, pil KB trifasik, yaitu pil yang mengandung kadar hormon estrogen dan progesteron yang mengalami peningkatan dikonsumsi saat sepertiga periode kedua dan periode ketiga penggunaan. Efek samping dari pil ini ialah terasa mual, muntah, sakit kepala, hingga nyeri payudara. Nah, selanjutnya yaitu pil mini. Pil mini hanya mengandung hormon progesteron dengan dosis yang rendah. Pil mini dapat mengubah frekuensi menstruasi yang nantinya akan berpengaruh pada pencegahan kehamilan. Pil mini terbilang kurang efektif mencegah kehamilan daripada pil kombinasi. Jika mengkonsumsi pil mini, mungkin tidak mengalami siklus menstruasi sama sekali. Bisa juga tetap mengalami menstruasi, tetapi siklusnya menjadi tidak teratur. Ada 2 jenis pil mini, yaitu terdiri dari 35 pil dikonsumsi pada hari pertama menstruasi. Yang kedua, terdiri dari 28 pil, dapat dikonsumsi kapan saja, sebaiknya pada hari pertama menstruasi. Pil ini memiliki aturan minum khusus, yang dimana harus diminum pada jam yang sama setiap hari, dengan batas keterlambatan selama 3 jam. Misalkan, seorang wanita mengkonsumsi pil mini di pukul 12 siang hari. Nah, kebesokannya bisa diminum di jam 12 hingga jam 15.00 gitu. Nah, untuk lanjutannya, pil kombinasi dan pil mini dapat menyebabkan penebalan lendir di serviks dan penipisan dinding endometrium di rahim. Meskipun efektivitas pil KB mencapai 99%, tetapi efek samping dapat muncul. Pil KB mengandung hormon aktif, sehingga mempengaruhi kestabilan hormonal pengguna. Jika kestabilan hormonal terganggu, dapat mengakibatkan perdarahan di luar masa haid saat pemakaian, sakit kepala, mual, nyeri payudara, hingga meningkatkan berat badan dan tekanan darah. Kembali membahas pil KB. Pil KB bekerja dengan menghambat fase kedua dari siklus menstruasi, yaitu fase ovulasi. Sama seperti dalam siklus menstruasi, setelah fase ovulasi, yaitu fase luteal, terjadi peningkatan jumlah hormon progesteron dan estrogen. Peningkatan hormon progesteron ini menyebabkan kelenjar pituitari berhenti menghasilkan hormon FSH dan LH yang merangsang pelepasan sel telur oleh folikel. Fenomena yang sama juga terjadi pada wanita yang sedang hamil, sehingga tidak ada lagi ovulasi yang terjadi selama kehamilan. Seperti dibahas di awal video, pil KB mengandung zat progestin, zat yang memiliki struktur seperti progesteron. Akibatnya, konsumsi pil KB juga menghambat kelenjar pituitari dalam menghasilkan hormon FSH dan LH, dan pada akhirnya menyebabkan fase ovulasi tidak terjadi dan tidak ada sel telur yang dapat dibuahi. Secara umum ada 2 jenis pil KB yang hanya mengandung zat progestin, yaitu pil mini, dan pil KB yang mengandung zat progestin dan zat analog dari estrogen, yaitu pil kombinasi. Pil kombinasi memiliki efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan pil mini. Namun lebih penting dari itu,
Disiplin dalam mengkonsumsi pil KB sangat mempengaruhi efektivitas dari pil KB. Selama 21 hari, pil KB harus dikonsumsi secara teratur pada waktu yang sama setiap harinya. Kemudian 7 hari berikutnya, konsumsi pil KB dihentikan atau digantikan dengan pil kosong. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada fase folikuler, sehingga pendarahan dapat terjadi. Setelah itu, konsumsi pil KB dilanjutkan kembali selama 21 hari dan seterusnya. Jadi intinya, cara kerja pil KB ini yaitu mencegah kehamilan dengan cara menghambat proses pembuahan dan implantasi janin pada rahim. Pil KB dapat mencegah ovulasi dan mengentalkan lendir di leher rahim atau serviks sehingga sperma sulit mencapai telur. Pil KB juga menipiskan dinding rahim agar sel telur yang telah dibuahi tidak dapat bertumbuh. Nah, adapun efek samping dan juga manfaat dari pil KB. Meskipun efektivitas pil KB dalam mencegah kehamilan mencapai hampir 90%, tetapi efek samping bisa muncul. Pil KB mengandung hormon aktif sehingga mempengaruhi kestabilan bagi hormon pengguna. Jika kestabilan hormonal terganggu, dampak negatifnya yaitu keluar bercak darah di antara 2 periode menstruasi, mual, pusing, sakit kepala dan nyeri pada payudara, perubahan mood, dan juga kenaikan berat badan. Sedangkan manfaat dari pil KB ini yaitu siklus menstruasi lebih teratur, kram dan nyeri saat menstruasi jadi ringan, peluang rendah anemia diferensiasi zat besi, dan juga mencegah kehamilan etopik atau hamil di luar kandungan. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai cara kerja hormon estrogen dan juga progesteron dalam mencegah kehamilan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.